Jangan berdua. Kita langsung saya Iya, nanti kita sekarang. Disampaikan kepada peserta bagi yang belum menyerahkan SPPD-nya supaya didaftarkan ke meja registrasi. Persilakan kita. Pengadilan Agama Kendari sudah ada. Sudah mulai. Mulai Pak. Tapi masih Mas. Baik, disilakan langsung duduk Pak. Acara segera kita mulai. Mohon perhatian, acara diskusi hukum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk rangkaian acara kedua yaitu diskusi hukum. Dan untuk diskusi hukum akan dipandu oleh moderator. Untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Saya Faryati Ade. Dan saya Rahma. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kedua acara hari ini telah kita laksanakan secara bersama-sama salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang sama-sama kita hormati, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, para yang mulia Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Bapak Sekretaris, Ibu Panitera, tak lupa para ketua dan wakil sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari beserta panitera dan sekretaris. Pada hari ini izinkan saya untuk memulai acara diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum acara diskusi ini dimulai dengan pemberian materi yang disampaikan oleh Yang Mulia oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, terlebih dahulu Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan memberikan sambutan atau arahan dalam kaitannya dengan diskusi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pintunya ditutup ya, biar enggak AC-nya berfungsi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, Bapak Ibu Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para hakim yang hadir, para pejabat fungsional, struktural, karyawan-karyawati yang saya hormati. Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan sore ini adalah yang kedua kali kayaknya saya bertemu dengan Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris. Pertama kita bertemu pada saat rakor di Hotel Aziza ya, tahun 2022 pada bulan Maret atau April. Nah, sekarang pertemuan saya dengan Bapak Ibu sekalian yang kedua dan mungkin yang terakhir untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini, karena SK saya sudah turun, saya baru terima tadi, dan insya Allah pelantikan infonya yang waktu saya di Jakarta kemarin tanggal 28
Tetapi ada kemungkinan juga tanggal awal Januari 2023, walaupun di dalam SK saya beban anggaran mutasi itu adalah tahun 2022. Oleh karena itu ada informasi mau direvisi juga SK itu, Allahu alam, kita terserah pusat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara pada sore hari ini sebenarnya di luar dugaan. Bapak Ibu sekalian boleh tanya ke PTA lain, tidak ada juga acara seperti ini dan bisa kita nginap di hotel. Saya alhamdulillah di Gorontalo pada akhir tahun seperti ini juga, mungkin Pak Makbul ingat masih di sana waktu itu mungkin. Saya dari Jakarta langsung ke hotel nginap 2 malam. Jadi Mahkamah Agung pada prinsipnya setiap akhir tahun itu anggaran tidak bisa diselesaikan. Ini jujur saya ngomong. Kalau kita bicara dari sisi perencanaan, apakah perencanaannya yang tidak baik atau pendistribusian anggaran yang tidak merata, sehingga waktu saya di Gorontalo saya bawa uang cash hampir 100 juta, uang cash bawa tangan untuk acara seperti ini. Nah kemarin saya di Jakarta ditawarin seperti ini lagi, saya bilang oke, siap. Jadi langsung dari Jakarta kita komunikasi ke sini, cari hotel dan sebagainya dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini anggaplah sebagai refreshing terakhir bagi kita akhir tahun ini. Mudah-mudahan dengan anggap sebagai refreshing ini, kepenatan yang kita hadapi sehari-hari di kantor bisa sedikit terobati. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak membahas masalah substantif berkaitan dengan diskusi hukum pada sore hari ini, karena nanti akan dipandu oleh Bu Wakil langsung. Saya akan mendampingi tamu setelah datang, ini sudah landing pesawatnya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan perkara Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan yang harus kita selesaikan dalam waktu singkat ini, ya. Pertama berkaitan dengan tindak lanjut surat Dirjen berkaitan dengan alih bahasa ke bahasa daerah. Terlepas daripada kita setuju atau tidak substansi daripada masalah ini, ya kita lakukan saja. Kita berikhtiar melakukan semaksimal mungkin dan terakhir itu 31 Desember harus sudah jadi. Kemudian juga saya pernah upload juga ke WA Bapak Ibu Ketua dan Wakil berkaitan dengan tindak lanjut surat Mahkamah Agung tentang pembaruan e-code ke versi terbaru, ya, dengan penambahan beberapa fitur itu. Kalau kita bicara e-code Bapak Ibu sekalian, banyak persoalan ini. Nanti tolong Bu Wakil mungkin ke depan perlu ada semacam persepsi yang sama juga ya. E-code tahun yang pertama berkaitan dengan e-code ini Perma 1 2019 ya. Kemudian yang baru Perma 7 2022 ya. Ya betul ya. Ini ada persoalan-persoalan yang perlu ada persepsi yang sama, seperti panggilan, penyampaian yang tidak diketemukan link dan sebagainya harus dengan surat tercatat. Apa itu surat tercatat? Contohnya ini aja. Kalau kita bicara masalah teks persoalan surat tercatat adalah surat yang dikirim dan diterima oleh pihak dengan ada tanda bukti. Logikanya apa bedanya dengan PGL yang selama ini sudah kita lakukan? Panggilan itu kan dikirim oleh kepada pihak, ada tanda tangan, kita bawa. Itu surat tercatat. Kalau memang terminologinya seperti itu, apakah demikian gitu? Ini satu contoh. Banyak hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan ini nanti. Jadi perkembangan regulasi ini memang harus kita ikuti dan perlu disosialisasikan kepada pengacara mungkin. Jadi nanti dalam rakor mungkin ini jadi bahan juga, disepakati dulu, disatukan persepsi kita, baru kita sosialisasikan kepada para pengacara supaya
satu persepsi antara kita dengan mereka. Selanjutnya penyelesaian perkara belum maksimal ya. Tahun 2021 di sini saya lihat penyelesaian perkara secara keseluruhan itu hanya 1,8% sisanya. Sedangkan tahun ini 2022 sampai kemarin, sampai hari ini bahkan masih sisa 3,9%. Sampai hari ini sisa keseluruhan penyelesaian perkara sewilayah masih ada sisa sekitar 3,9%. Sementara tahun yang lalu 2021 sisa kita hanya 1,8%. Nah ini jangan sampai nanti lebih meningkat dari tahun sebelumnya, diupayakan lebih turun ya kalau bisa 1%. Kemudian pengiriman berkas perkara banding agar memperhitungkan percepatan layanan kepada masyarakat dengan mengirim segera berkas perkara yang sudah selesai. Pengiriman berkas perkara banding pengadilan agama salah satu ya, termasuk Kendari ini sering terlambat. Ya, kemarin sore baru terima berkasnya, padahal tanggal 23 November itu sudah akte banding. Jadi persoalan ya inzaghinya sudah tanggal 2 Desember. Kalau sudah selesai inzaghi kan tinggal dikirim aja berkas ke sini mestinya, tapi baru kemarin diterima, sehingga proses penyelesaian di tingkat banding akan mengalami keterlambatan. Ini ada 2 perkara, bahkan ada 3 mungkin yang akan masuk. Kemarin sudah 40 perkara itu sudah selesai semua 100%. Ada 1 perkara waris masuk dari Bau-Bau, kemudian terakhir kemarin sore dari Kendari. Itu saja. Jadi kalau waris kemungkinan akan nyebrang tahun depan. Kalau yang dari Kendari tadi terserah ketua majelisnya nanti, Pak Jarus ini. Nah, itu perkara biasa saja nanti, tapi terserah beliau lah. Ini perlu dianu. Kemudian pengiriman berkas banding nomor 322 ya. PRH. Ini ada persoalan berkas bandel A yang tidak asli. Sampai hari ini kayaknya yang asli tidak jelas itu. Dari Raha ya, nomor 322. Nanti coba dicek ulang, jangan sampai berkas yang asli hilang. Karena harus yang asli dikirim ke PTA, tidak boleh yang fotokopi. Kemudian salinan putusan tidak dimasukkan ke dalam bundle B. Ya, hanya ada fotokopi juga. Nah, kemudian putusan tidak disahkan oleh panitera. Ini hal-hal kecil tetapi seharusnya sudah tidak boleh terjadi lagi. Kemudian pengisian kinerja PRH. Ini responnya sedikit terlambat Pak Wakil ya. Nanti tolong di ya. Panitera muda hukumnya. Jadi lakukan konfirmasi semua laporan perkara harus masuk. Semua laporan perkara harus masuk ke Ekin Satker. Ya. Dan itu paling lambat per tanggal 30 Desember dikunci oleh Badilak. Tolong ini dari perhatian ya. Tanggal 30 Desember akan dikunci oleh Badilak. Ekin Satker ini akan dikunci oleh Badilak. Kemudian yang terakhir pelayanan dan pemberian informasi kepada para pihak yang dapat berujung pada pelaporan pengaduan yang merugikan kredibilitas PA dan PTA agar dilakukan dengan sangat hati-hati. Kemarin 2 hari berturut-turut pengacara datang ke sini dan alhamdulillah sudah dalam proses penyelesaian kita. Alhamdulillah dia tidak melakukan laporan, justru datang ke sini sehingga kita bisa memberikan solusi walaupun sekarang masih dalam tahap proses. Kemudian ada laporan juga yang berkaitan dengan keabsahan anak ya, hak-hak anak. Ini juga dalam proses dan ini sudah dimasukkan ke Siwas. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak melarang dan tidak menghindari terjadinya ada laporan-laporan seperti itu, tetapi tolong kita meminimalisir persoalan-persoalan itu sehingga tidak mencuat ke pusat. Bagaimana solusinya? Semua persoalan-persoalan yang bapak-bapak kira-kira ragu, komunikasikan dulu dengan hakim tinggi pengawas.
atau langsung ke Pak atau Bu Wakil sebagai koordinator pengawasan. Telepon dulu. Seperti contoh ada satu PA yang langsung membuat penetapan non executable. Bukan tidak boleh, boleh. Ya, tetapi komunikasikan dulu. Lakukan upaya-upaya mediasi dulu. Ini belum dilakukan unmanning, walaupun KPA yang lama sudah lakukan unmanning, pada saat kita menjabat belum unmanning. Langsung kita non executable. Pengacaranya melapor. Nah, kalau sudah non executable kan berarti perkara jadi nol. Langkah yang akan kita lakukan apa? Apakah mengajukan gugatan pertama dari awal? Apakah permohonan perubahan amar putusan? Apakah mengajukan permohonan pengosongan dan sebagainya dan sebagainya? Ini banyak masalah yang akan muncul, oleh karena itu komunikasikan dulu. Tidak ada salahnya kita, walaupun kita menganggap diri pintar, walaupun kita sudah mengatakan ini benar, kalau ada pendapat yang lain, ya kita tampung dulu. Supaya menghindari hal-hal yang laporan dari para pihak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi data perkara PA ya sewilayah ini dari bulan Januari sampai tanggal 21 Desember. Hari ini ya. Hari ini bau-bau masih ada sisa 22 perkara. Kendari masih 43 ini. Masih banyak ini. 43 perkara ini. Tolong nanti ini tinggal berapa hari ini? 22 tinggal berapa hari? Kemudian Kolaka ada 26 perkara. Masih sisa. Kemudian Munaraha ya 28. Ini masih banyak juga. Unaha 27. Andolo 18, Pasar Wajo 35, ini banyak juga Pasar Wajo ini masih. Kemudian Pasar Wajo 55. Paling banyak Pasar Wajo ini ada isbat ya, isbat terpadu. Ya tolong cepat selesaikan ya, bisa selesai nih minggu ini ya. Wangi-wangi 7, Lasusua 7, Rumbia 9. Jadi sisa sewilayah itu masih ada 242. Masih banyak nih. 242 perkara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit rekapitulasi raport penanganan ya. Penanganan perkara berdasarkan SIPP per Desember. Tanggal 9 Desember sampai tanggal 16. Ini Kendari ini masih berada di atas ranking 50 ke atas ini. Tolong ini Bapak Ibu sekalian, awal tahun 2023 ada solusinya. Gimana solusinya nanti belajar sama Pak Waka Raha ini. Supaya dari awal tahun startnya itu dari mulai bagaimana. Ya. Nanti ilmunya nanti yang lain supaya si wilayah ini merata. Bisa di bawah 50 karena kita targetnya tahun depan itu kalau bisa 3 PA itu harus kita raih menjadi WBK lagi. Minimal. Saya sudah perkirakan, tapi karena saya sudah tidak di sini beda ya. Andolo, Pasar Wajo, Bau-Bau sudah harus bisa itu. Lasusua ya bisa. 4 itu kalau saya ini ya Rumbia jadi kantornya bisa. Ya, artinya jangan karena kantornya belum jadi terus tidak bisa enggak. PA mana di Sumatera masih numpang juga bisa dapat WBK. Bahkan ada WBBM loh. Jadi Kendari ini masih berada di urutan 50. Nanti tolong Hakim Tinggi Pengawas tahun depan ini harus lebih ekstra. Kemudian Bau-Bau ini masih alhamdulillah masuk ranking 1 masih. Tolong dipertahankan Pak. Ya. Dari tanggal 9 Desember sampai 16 yang saya lihat ya. Kolaka, nah ini turun lagi nih. Kolaka pernah ranking 1 dulu. Ini masuk ranking 13. Terakhir 16.
Ya. Nah, Pasar Wajo masuk ranking 1 masih. Kemudian Raha, nah ini Pak Wakil, di atas 60 ini. Ranking 69, 74. Waktu Pak Wakil di Wangi-Wangi ranking 1 terus ini. Gimana ini? Kok masuk ke Raha jadi ranking 69, 74? Ya? Sudah meningkat. Sudah meningkat ke bawah ini. Ya. Jadi ini sudah WBK, tolong jangan begini lagi, ya. Kemudian Lasusua. Nah, ini masuk malah ranking 1 terus. Selamat Lasusua. Andolo 35 40 rankingnya. Kemudian Unaha ranking 5 7. Tolong di ranking 1 ya tahun depan. Unaha karena sudah WBK. Kemudian Rumbia. Rumbia ini malah 82 sama 82. Ya. Tahun depan saya nggak lihat nih janjinya ke Bu Wakil ya. Kalau dengan jadi janjinya bukan ke saya ya, tapi nanti kalau dikirim oleh Pak Ketua saya terima nanti. Dengar itu Bu Wakil ya, janjinya dengan Ibu loh, bukan dengan saya. Wangi-Wangi 18. Wangi-Wangi. Ah sekarang PTA. PTA bukan Desember saya mulai. Kalau tadi tanggal 9 sampai 16. Tapi kalau PTA itu dari 15 Juli sampai Desember. Ranking 1 terus. Dari bulan Juli. Kalau yang tadi kan tanggal 9 sampai 16 Desember. Kalau PTA dari bulan Juli sampai Desember ranking 1 terus. Tadi itu Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan apa kinerja kita. Jadi sekarang ini kita tidak bisa mengatakan kita sudah baik, kita sudah bekerja, tetapi tolak ukurnya kelihatan, kita bisa dilihat. Dan itu terbuka. Tidak bisa kita mengatakan diri kita sudah baik, ya, tetapi dalam penilaian, dan yang menilai bukan diri kita kan, tetapi dari Badilak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bangkit ya. Mari sama-sama kita membangun lembaga ini semakin hari ke depan semakin lebih baik. Saya berharap walaupun saya sudah tidak di sini tahun depan, tolong suasana kondusif, kebersamaan yang selama ini kita sudah bangun baik tetap dipertahankan. Banyak potensi yang bisa kita perbuat kalau kita bersama-sama. Kelemahan kita kadang-kadang koordinasi kita kurang. Koordinasi itu gampang diucap, tapi tidak semua orang mampu laksanakan. Ini kelemahan kita. Ya, makanya saya pantau ke daerah, kadang-kadang cepat saya ke grup, ya. Saya dengar sesuatu, saya sampai naik kapal jam 9 sampai jam 5 sore itu. Saya tanya di sini, pernah ada KPTA naik kapal jam 9 sampai jam 5 sore ke Wangi-Wangi? Pikir-pikir kayaknya nggak pernah ada katanya, baru saya. Saya ke Wangi-Wangi sudah ada spanduk peletakan batu pertama. Saya enggak mau letakkan. Bagaimana saya meletakkan batu pertama kalau bahan material masih ada di dalam? Dari situ saya menghadap ke Bapak Bupati. Baru hari itu 100 lebih truk keluar ya. Nah ini adalah bentuk daripada koordinasi Bapak Ibu sekalian. Salah satu bentuk. Dan kita harus responsif terhadap persoalan-persoalan organisasi. Jangan kita diam, jangan kita terlambat. Ya. Keterlambatan kita akan membawa dampak yang lebih besar lagi. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah ya, selama 10 bulan ini PTA kalau 2024 nanti bisa masuk ke WBBM tidak dapat rugi, Bu. Kalau bicara bersih ini pagar ini sudah dapat anggaran 500 juta. Itu saya minta Jakarta sebelum saya datang ke sini tanggal 7 atau 8. Tanggal 7 Februari.
Saya dilapor oleh Pak Sekretaris Gorontalo bahwa pagarnya Kendari roboh. Saya telepon Pak Mame, Pak Wakil, katanya ada pagar roboh. Saya belum ke sana. Mana yang roboh itu? Oh iya betul Pak Ketua, di samping kanan rumah Pak Wakil. Tolong ngomong dengan Kepala Biro Keuangan Pak, waktu itu masih Pak Sawan. Alhamdulillah sekarang turun anggaran itu untuk kita pagar kelilingnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Perencanaan dari awal tahun seperti ini nanti ke depan harus betul-betul kita matang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua harus jalin komunikasi dan koordinasi ke atas. Pagar ini tahun 2019 sudah jatuh, sudah roboh. 2020, 2021, 2022, 2023 baru turun. Karena 2022 baru kita minta. Nah, ini persoalan-persoalan di daerah juga begitu. Di daerah juga begitu. Lasusua buat kontrak tanggal 15 terakhir. Saya datang ke sana. Saya SMS rencananya. Enggak jawab. Untung nggak ada di sini. Saya bilang nggak ada di sini. Saya telepon enggak mau angkat. Nah, besoknya baru jawab dan sebagainya. Jadi nanti tolong Bu Wakil ke daerah juga betul-betul kita perhatikan ya. Kalau siswa walaupun tidak selesai tanggal 15 sesuai kontrak, tapi tidak ada masalah ya. Starlingnya itu tidak masalah ya, karena sudah ada adendum ya. Kalau Rumbia ini yang jadi masalah juga mudah-mudahan bisa, tapi tidak mungkin terkejar itu 60%. Tidak mungkin ini. Kalau Wangi-Wangi mungkin. Karena saya dari awal sudah ngomong di Rumbia itu. Kalau persentase 60 kira-kira ragu, turunkan 40 kayak Wangi-Wangi. Wangi-Wangi kalau nggak turunkan dari 60 juga, sekarang kan 45% saja. Kalau nggak diturunkan juga nggak akan selesai. Rumbia kalau nggak lembur tambah tenaga barang 100 orang nggak bakalan bisa. Karena dia harus sampai atap baru sampai 60%. Nah itulah Bapak Ibu sekalian ya, saya tidak perpanjang lebar karena masih ada waktu nanti Pak Edi Hudiata berkaitan dengan kuesioner ya. Ini kuesioner ini adalah akan menjadi bahan Pak WKMA non yudisial, bahan pembuatan bukunya. Kemudian besok kita pagi ada materi berkaitan dengan SZI ya. BBK dan WBBM dari Biro Perencanaan Pak Edi siang. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan lanjut oleh Bu Wakil sesuai dengan materi dan Pak Bu Wakil sudah mempersiapkan bahannya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan temuan di tingkat kasasi. Saya pernah share juga di grup KPA ya. Nah, itu juga nanti di Bu Wakil mungkin ada tambahan-tambahan ya, termasuk berkaitan dengan adanya ketidakpahaman masing-masing hakim mana perkara yang di NU, mana perkara yang ditolak, mana perkara yang dibatalkan dan sebagainya. Itu masih rancu katanya. Itu masih ditemukan di tingkat kasasi. Nah, tolong nanti ini kita pelajari bersama lagi, buka-buka lagi, jangan sampai ya walaupun bukan dari wilayah sini ya. Ya, alhamdulillah di sini kalau pejabat perkara tidak ada masalah. Nanti di Mataram itu perkara satu nomor itu bisa 1 meter tingginya. Dan di sana waris 100 lebih setahun. Semua waris. Jadi pusing kalau dia pusing perkara buat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya menemani tamu dari Mahkamah Agung dan nanti setelah selesai diskusi tidak usah terlalu full ya, karena ini hanya pemanasan saja ya berkaitan dengan acara. Ya. Boleh nanti saya infokan. Baik ya Bapak Ibu sekalian, saya pamit dulu menemani tamu dan silakan Bu Wakil untuk melanjutkan. Dari saya cukup sekian.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi yang sama-sama kami cintai, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tadi tidak perlu saya mengulangi, hanya saya stressing ya. Sebenarnya inti dari pembinaan diskusi hukum pada akhir tahun ini itulah yang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi tentu beda yang lalu-lalu, dengan nuansa dan cara yang berbeda karena ini adalah merupakan akhir tahun, kemudian berkaitan dengan akan berakhirnya masa kerja, masa tugas beliau. Itu yang pertama ya, sudah disampaikan tadi sebagai refreshing ya, sebagai refreshing. Kemudian dalam bentuk silaturahmi akhir tahun. Yang kedua, ini sangat tepat sekali sebagai perkenalan, meskipun kita sudah kenal ya, Yang Mulia orang tua kita, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, untuk memberikan bekal bagi kita ya, pengetahuan bagi kita dalam bagaimana menangani perkara itu yang secara profesional. Tugas hakim adalah to impose the truth and justice ya, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada hal-hal yang memang perlu ada penyegaran-penyegaran, juga kaitannya dengan tugas kita sebagai propos atau kaul depan Mahkamah Agung ya. Jadi di samping sebagai pemeriksa perkara, juga sebagai pelaksana pengawasan dan pembinaan. Yang ketiga adalah sebagai pembaharu atau pemikir pembaharu. Nah, dalam kaitannya dengan itu, untuk bagaimana mahkota hakim itu putusan yang baik dan benar, insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia pemateri kita, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang secara urgen, jadi tentu ada hal-hal yang urgen sekali, tidak secara menyeluruh. Kemudian menyampaikan hal-hal yang memang disampaikan oleh biasanya Pak Ketua Kamar. Demikian cuma stressingnya saja untuk menggunakan waktu yang efektif dan efisien mungkin. Yang Mulia, saya silakan untuk menyampaikan materinya. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada perlu diperkenalkan karena saya sudah memperkenalkan diri waktu itu ya. Sudah kenal semua kan? Sudah dong. Di sini ada yang namanya Nia enggak? Enggak ada kan namanya Nia, kecuali Nia Nur Hamidah. Nama saya Nia Nur Hamidah. Tidak panjang-panjang lebar. Udah pada ngantuk belum? Kalau yang ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Kita untuk warming up. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Luar biasa. Sudah sip. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya tidak mengajarkan atau memberitahukan atau apa, karena Bapak Ibu sekalian sudah lulus hakim, sudah jadi ketua, sudah jadi wakil ketua, sudah jadi panitia, itu sudah hebat. Sudah hebat. Bukan, kita belajar bersama, mengingat kembali saja. Kenapa harus mengingat kembali? Pertama, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Karena itu harus selalu zikir, mengingat. Kemudian, yang kedua, secanggih apapun yang kita punya, otak yang kita punya dimakan usia. Demikian halnya HP, laptop, apapun, secanggih apapun dimakan usia. Kalau sudah dimakan usia, harus dicas terus. Iya nggak Pak? Kalau bapak-bapak perlu dicas? Enggak. Perlu. Pulang dong. Ya. Oh, bapak-bapak perlu ngecas atau perlu dicas? Jangan terlalu serius. Kita main-main saja, kita main-main.
Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa putusan itu mahkota hakim. Tetapi mahkota itu ada yang terbuat dari nikel, ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, ada yang bertatahkan intan berlian. Maka kita meningkatkan terus mahkota kita supaya bertatahkan intan berlian. Begitu. Setidak bagus apapun putusan hakim itu tetap mahkota hakim. Namun kenapa sih putusan disebut mahkota hakim? Dari beberapa hasil eksaminasi yang kami lakukan terhadap putusan-putusan hakim di seluruh Indonesia, itu kan kita eksaminator ya, dibagi-bagi, kita mengeksaminasi Kalimantan, mengeksaminasi mana, itu ada ternyata kita banyak yang lupa. Ya. Kenapa disebut mahkota? Yang pertama, diolah oleh hakim sendiri. Dari mana? Dari hasil pemeriksaan di persidangan. Dari mulai gugatan, jawaban, dan seterusnya sampai pembuktian itu hakim yang mengolah. Kemudian apalagi karena itu konklusi hakim sendiri. Konklusi hakim berdasarkan hasil konstantir atas dalil-dalil kedua belah pihak, kualifikasi atas bukti, dan konstituir atas fakta yang terbukti dan tidak terbukti. Nah, ini yang sering kita lupa. Kalau kita benar mengkonstantir dalil pihak, itu akan ditemukan 3 hal. 1, hal yang diakui. 2, hal yang dibantah. 3, yang diakui dengan klausul atau yang diakui dengan berkualitatif. Dari sini saja kita sudah bisa menentukan. Oh, ini sudah diakui, nggak perlu tanya lagi ke saksi, tidak perlu tanya. Udah di dalilnya mengatakan saya menikah tahun 2022 bulan Desember. Di dalam jawaban sudah diakui. Masih nanya lagi ke saksi, nggak perlu itu, buang waktu. Ada lagi kutipan akta nikah. Sudah kurang apa lagi, Mbak? Kurang apa lagi? Apa sih namanya di sini kalau bilang bapak-bapak itu? Ke bapak-bapak manggilnya apa? Kurang apa? Mesranya. Kurang apa lagi, Om? Nah, itu. Kurang apa lagi, Om? Nah, sudah cantik gini kok masih dibiarin. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengkonstantir seperti itu, yang diakui berdasarkan 1925 KUH Perdata dan 174 HIR. RBG-nya berapa? Saya kan orang HIR, belum jadi RBG beneran. Nah, itu tidak perlu dicari lagi buktinya. Cukup itu. Jadi Bapak udah nyingkat waktu banyak itu. Coba bayangin kalau saksinya 7, pasti nanya, benar itu orang tuanya? Benar meninggal tahun sekian, sudah ada surat kematian, Bo. Sudah diakui juga, Bo. Ngapain? Capek-capek nanya. Cari yang tidak ada, belum diakui. Yang dibantah, itu yang perlu dibuktikan. Kemudian, karena yang dibantah itu harus dibuktikan secara berimbang. Ya, berdasarkan 163 HIR, kalau tidak salah, itu harus dibuktikan kedua belah pihak. Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Sekarang yang diakui dengan klausul, mana yang dibuktikannya? Klausulnya. Siapa yang mengajukan klausul? Dialah yang membuktikan. Itu singkat membuktikan seperti itu. Tidak terlalu berbelit-belit. Saksi sudah 7, semua mengatakan itu tanah ada penghuninya, berdiri rumah, sampai tidak bisa membuat amar mengosongkan, memerintahkan untuk mengosongkan objek perkara sehingga non eksekutibel lah. Karena di amarnya tidak bisa diada mengosongkan perkara. Dimarahinlah ketua PA Wangi-Wangi. Pelan aja. Yang kedua, setelah itu apa? Yang sering terlupakan dalam eksaminasi kualifisir. Bapak Ibu sekalian, mengkualifisir bukti itu juga meringankan kita.
Mana akta otentik, mana akta di bawah tangan. Mana akta otentik yang memenuhi material. Tidak semua akta otentik merupakan bukti memenuhi material. Oh ini otentik sih. Surat keterangan akta cerai misalnya, akta cerai otentik sih. Tapi hubungannya apa ya kalau dengan perebutan warisan, perebutan objek perkara? Begitu. Kalau bukan harta bersama ya, bukan di harta bersama. Nah itu kesampingkan saja, bukti ini kesampingkan. Kesampingkan tuh benar-benar Pak, dikesampingkan tuh terlalu semangat. Dikesampingkan itu benar-benar dikesampingkan, bukan dikesampingkan di dalam tulisan aja. Bapak nyimpennya itu di bawah supaya tidak dibuka-buka. Kalau saya begitu, nyimpennya itu di bawah supaya tidak dibuka-buka. Ini kesampingkan, bawah, kesampingkan. Ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan itu bisa meningkat menjadi sempurna bila ada bukti lain. Sekarang WA. WA itu menurut undang-undang IT perlu dibuktikan oleh yang ahli. Dulu saya pernah membuat pertimbangan, dia tidak mendatangkan ahli untuk membuktikan. Bukan begitu. Kalau diakui, diterima. Jangan pegang pada undang-undang IT itu. Kalau diakui, terima sebagai bukti. Jadi sekarang alat bukti elektronik itu sudah canggih. Ya. Nah, kecuali kalau dibantah, kesampingkan. Atau sebagai pelengkap saja. Sebagai bumbu saja. Kemudian dari situ gampang sekali kita membuat konstituirnya, membuat hukumnya seperti apa. Kemudian apa sih sebabnya selain konklusi, selain diolah olahan hakim, dia menentukan nasib seseorang. Seseorang ini sangat tergantung pada nasibnya hakim. Apalagi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena putusan hakim ini mahkota dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus meminimalisir, terhindar dari cacat atau keliru. Yang kedua, memahami dengan benar, dengan baik hukum formil. Bapak Ibu sekalian, hukum formil itu pakem, ruh. Itu tidak bisa diganggu gugat. Sebaik apapun pertimbangan hakim dalam material, kalau hukum formil mah tidak benar, tidak bisa. Tidak ada artinya apa-apa, sia-sia pekerjaan kita. Melanggar hukum formil sama dengan unprofessional conduct dan menimbulkan kerugian bagi pihak. Salah satu contoh beberapa yang sudah saya periksa di bukan di sini, di pengadilan tinggi agama lain. Pemeriksaan perkara sudah 6 bulan, sudah sidang setempat, sudah menghabiskan biaya 6 juta rupiah. Banding, ketika banding ditemukanlah surat kuasanya dibuat lebih belakang dari surat gugatan. Jadi kuasa ini membuat surat gugatan tanggal 2, tapi surat kuasanya dibuat tanggal 6. Yang buatnya kuasa, bukan pihak. Disuruh siapa coba advokat itu bikin surat gugatan? Disuruh siapa? Dia suruh sendiri itu. Pihaknya baru nyuruh tanggal 6. Dari situ saja kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak hati-hati, terus kita nyuruh orang datang ke pengadilan, manggil ke sidang di tempat, pakai uang pula, NO. Sampai dibanding NO lah. Seperti itu. Nah, jadi perhatikan betul surat gugatan. Jangan nanti aja lah aku bikin putusan. Jangan begitu. Dari awal surat gugatan perhatikan. Surat kuasa advokat perhatikan baik-baik. Apalagi banyak hukum formil yang hukum formil kita ini kan tidak dalam buku kita hukum formil enggak gitu. Hukum formil kita itu tersebar di mana-mana, di HIR, di Undang-Undang Perlindungan Anak,
di Undang-Undang Kesejahteraan Anak, di Undang-Undang Dasar 45, di di Undang-Undang IT, di mana lagi Pak, di kompilasi hukum Islam, di Undang-Undang Nomor 1, banyak sekali tersebar di mana-mana. Pelajari semua itu. Karena di Perma, di Sema, karena Perma dengan Sema itu doktrin ya, doktrin wajib diikuti. Contoh, ini nggak tahu di Kendari begitu semua atau enggak. Perkara yang sedang saya tangani, mediasi, harus perhatikan ketika pertimbangan hukum tuh kartu advokat, mediasi jangan lupa dipertimbangkan ya. Mediasinya oleh kuasa hukum. Ada surat kuasanya, surat kuasa untuk mediasi. Benar nggak? Saya mau nanya ke sebelah kanan. Surat mediasi diwakili oleh kuasa hukum. Surat kuasanya ada, benar enggak sebelah kanan? Benar enggak? Tidak benar. Saya tidak nanya hakim tinggi. Sana. Benar atau tidak? Tidak benar. Sebelah kiri, benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa kalau tidak benar dibenerin di putusannya? Telah dilakukan mediasi dengan mediator tapi tidak berhasil gitu. Kenapa demikian? Saya mau nanya sama Bapak nih, kenapa tidak benar Pak? Kenapa tidak benar? Harus prinsipal, gitu. Jadi tidak boleh diwakili ya? Tidak boleh Boleh diwakili atau tidak? Boleh. Saya mau nanya yang boleh. Boleh diwakilinya pakai apa? Dari mana itu keterangannya? Kuasa istimewa itu dari mana? Dasarnya dari mana? Pasal berapa? Dalam hal apa diwakilinya? Terus? Apa itu benar diwakili di situ? Diwakili di situ? Bunyinya begitu? Yakin bunyinya begitu? Pak bawa perma Pak? Bawa perma enggak? Bunyinya enggak gitu. Pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 2016 bunyinya mediasi harus dihadiri langsung oleh prinsipal, ya kan? Nah, kedua, kehadiran prinsipal melalui audio visual dianggap sama dengan hadir. Pasal 3, ketidakberhadiran pihak dibenarkan dalam hal, bukan diwakili, dibenarkan dalam hal A. Sakit dengan keterangan dokter, B. Dalam pengampuan, C. Bertempat tinggal di luar negeri, D. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi Bapak Ibu punya tugas berat. Kalau semua PA di wilayah PT Kendari membenarkan begitu, itu keliru. Kuasa istimewa itu harus ada isinya. Untuk apa? Untuk berdamai dengan pihak tergugat dengan isi perdamaian seperti ini, bukan untuk hadir aja. Sama dengan kuasa istimewa untuk ikrar talak. Dengan bunyi saya menjatuhkan talak saya satu kepada istri saya, bunyinya itu disebutkan. Kok berani kalau kuasa itu berdamai melakukan sesuatu, tapi tidak disebut dalam kuasanya. Memenuhi material enggak itu kuasa? Tidak memenuhi material surat kuasa itu. Jadi tugas bapak-bapak ketua, tugas panitra, tugas wakil ketua nanti harus mensosialisasikan
ini kepada para kuasa, para advokat di daerah, jangan mentang-mentang sudah dikuasakan, kemudian terus semua pakai kuasa. Nah, kemudian kepada mediator juga, jangan langsung mediasi saja kalau memang alasannya apa tidak hadirnya. Alasannya dulu apa tidak hadirnya itu? Alasannya karena sudah bayar pengacara, tidak ada di dalam perma itu. Kami sudah bayar, buat apa kami hadir lagi? Tidak ada dalam perma itu. Kuasa boleh menerima penjelasan dari hakim, tetapi dia punya kewajiban menjelaskan kepada prinsipal. Nanti tolong jelaskan lah ya kepada pihak prinsipal saudara, gitu. Menurut saya, itu loh. Nanti lihat permanya. Katanya tadi silakan buka, katanya. Silakan buka. Kemudian memenuhi asas, apalagi putusan itu harus memenuhi asas hukum putusan. Apa asasnya? Banyak. Memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Bapak Ibu sudah tahu, saya tidak sebut dasar-dasarnya. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, ini yang harus dibahas sedikit saja. Sedikit saya bahas begini. Mungkin di dalam gugatan pihak itu tidak menyebutkan alasan gugatannya dengan rinci. Tapi kita punya kewajiban mencukupkan alasan itu. Kalau di tingkat banding, hakim tingkat banding mencukupkan pertimbangan yang belum cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Kalau ada banyak hakim tingkat pertama, bukan di sini. Kalau di sini semua bagus, di tempat tertentu yang memakai dasar hukum yang sudah jadul, yang sudah out of date. Kayak SEMA yang sudah dicabut, masih dipakai. Itu harus diperhatikan baik-baik. Kita selalu update ya. Kemudian ini tidak perlu saya jelaskan supaya cepat. Bapak-bapak baca saja, nanti akan oleh panitia akan dikirim linknya untuk itu. Kemudian alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan sudah saya sampaikan, ini bapak-bapak sudah tahu, hukum kebiasaan masyarakat Kendari atau masyarakat Tolaki, masyarakat Kolaka melamar memakai apa misalnya. Maharnya apa misalnya, seperti itu. Jurisprudensi doktrin hukum. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membaca putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan perkara-perkara yang Bapak Ibu sekalian periksa, coba Bapak Ibu download putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah sistematis. Itu namanya Bapak Hulman Panjaitan yang ngarang. Bapak bisa lihat dari mulai gugatan, segala macam ada di situ. Bukti segala macam, ada contoh-contoh putusan Mahkamah Agungnya. Bisa download tuh Hulman Panjaitan. Saya juga gitu, suka niru-niru. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Ini ada terkait dengan ini ada temuan Ketua Kamar. Jadi ada eksepsi, tidak sama sekali dipertimbangkan. Ada permintaannya 5, dikasih 3, tapi yang 2 kemana nggak jelas. Semua harus dipertimbangkan. Jangan dikesampingkan saja. Apa alasan Anda mengesampingkan? Gitu. Di samping itu kalau di Sunda itu disarung Pak, pakai sarung itu di samping. Jadi harus jelas alasannya. Tidak diterima kenapa? Nah kemudian kalau banyak yang tidak diterimanya, yang ditolaknya atau apa harus disebutkan. Menolak yang ini, menolak ini harus disebutkan. Itu ada petunjuk dari Ketua Kamar Mahkamah Agung waktu pembinaan di Bandung seperti itu. Jadi kalau gugatan 5 harus ada 5. Kalau gugatan 6 harus ada 6. Kecuali ada kecualian nanti ya. Nanti akan saya sebut. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Enggak dituntut tapi kita bikin sendiri. Minta cerai aja tapi ditentukan hadona misalnya.
Itu yang nggak boleh. Namanya ultra petita. Tetapi kekecualian dari itu ada. Kecualian. Next page. Nah, kekecualiannya. Yaya harahapnya dibaca aja di Yaya harahap. Nah, ada kekecualian. Menetapkan hak istri akibat perceraian. Tidak ultra petita walaupun tidak diminta karena hak ex officio hakim. Ini ada dasar-dasarnya, nanti dibaca saja. Perma 3 2017, Sema 1 2017. Menetapkan biaya pemeliharaan anak. Anak kepada ayah apabila nyata-nyata anak ada dalam pemeliharaan ibu. Yang tidak boleh apa? Menetapkan hak hadonah. Itu tidak boleh kalau tidak diminta. Tapi menetapkan biaya pemeliharaan anak harus. Bila bapak tidak menetapkan biaya pemeliharaan anak, bapak itu melanggar undang-undang hak asasi manusia. Hak hidup. Melanggar undang-undang dasar 45, hak hidup. Melanggar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Melanggar undang-undang apa lagi? Perlindungan anak. Jadi harus. Kemudian apalagi? Ada semanya, saya masukkan semanya. Penambahan kalimat dalam amar penetapan hak asuh anak. Ini wajib. Kalau tidak di PA nanti dilengkapi oleh hakim di pengadilan tinggi. Dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadonah untuk bertemu dengan anaknya. Bunyi semanya begitu. Dan redaksinya boleh gantilah. Kemudian penambahan kalimat dalam amar penghukuman bekas suami memberi hak-hak istri mengenai pembayaran, dibayar sebelum ikrar talak. Ada lagi penambahan kalimat mengenai pembebanan nafkah anak. 20%, 10 sampai 20%. Jangan 20% Pak, habis itu gaji si bapak. Kalau saya sih, kasihan. Mantan suami itu perlu kawin lagi, punya anak baru pula. Kasihan. 20% itu terus-terusan habis dia. Bisa terjerumus ke arah yang tidak baik. Kita saja naik gaji berapa persen? Kita naik gaji berapa persen? Setiap 2 tahun sekali itu 4 tahun sekali naik gaji berapa persen? 2,5 atau berapa persen? Enggak sampai 10% kan? Enggak. 10% itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup. Saya perempuan loh, tapi saya ingat sama bapak-bapak. Saya sayang sama bapak-bapak soalnya. Kok yang tepuk tangan sedikit, bapak-bapak yang ini tidak sayang sama saya? Yang keenam, mengosongkan objek perkara. Itu bukan ultra petitum bapak-bapak. Sama dengan apabila tidak membagi, apabila tidak dapat dibagi secara natural, dilelang melalui kantor lelang negara. Itu bukan ultra petita. Kalau ditemukan di lapangan ternyata banyak rumah yang ada isinya, harus dimasukkan menghukum siapa saja yang walaupun tidak jadi pihak untuk mengosongkan, yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan. Bisa penyewa, bisa siapa. Bagusnya sih jadi pihak, bagusnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih mengosongkan tidak masuk ultra petitum, kemudian membayar tidak masuk ultra petitum, melelang tidak masuk ultra petitum? Karena putusan kita itu kalau benar harus jadi mahkota harus eksekutibel, harus ada manfaatnya. Putusan kok udah putusan 100 halaman, sidang 6 bulan, menang di atas kertas. Kecewa dong gue. Kecewa enggak?
kecewa, gue kecewa, iya kan? Iya, kita kecewa itu. Jangan sampai kita bikin kecewa orang. Nah, itu bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemeriksaan dan pembacaan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Gak usah ngomong begitu Bu Wakil, saya sudah tahu. Semua hakim di seluruh dunia itu sudah tahu baca putusan itu dalam sidang terbuka untuk umum. Benar. Anda tahu gak kalau Anda itu manusia? Kalau Anda manusia kan pernah lupa ya. Buktinya saya menemukan 3 putusan tingkat pertama yang tidak menyebut dibaca dalam sidang terbuka untuk umum. Apakah harus dibatalkan? Putusannya 80 halaman, 100 halaman, apakah harus dibatalkan? Padahal menurut ketentuan undang-undang batal. Apakah harus dibatalkan? Bagaimana sikap Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini? Saya kasih tip. Panggil ketua majelis itu dan seluruh majelis hakim itu yang menangani perkara itu dan panitera penggantinya. Apakah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum atau tidak ini? Sidang terbuka untuk umum Pak Ketua. Tapi kenapa ini tidak ditulis? Oh, itu lupa. Tapi putusan sudah sampai ke pihak pengadu. Bapak tinggal panggil majelis hakimnya, panggil PP-nya, dibuat surat pernyataan bahwa sidang itu dinyatakan terbuka untuk umum. Bahwa putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, hanya tidak tertulis, tanda tangan semua di atas meterai. Itu solusi dari Ketua Kamar. Bukan dari saya tularkan saja. Solusi dari Ketua Kamar begitu, kalau ada yang lupa. Jadi, kepala dibanding ke Bandung, ke PTA Kendari. Oleh PT Kendari, batal ini demi hukum. Kasihan, iya enggak? Kasihan kita. Jadi seperti itu caranya. Begini bahasa Ketua Kamar. Mustahil itu hakim tidak mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Udah berapa ratus perkara dia tangani itu. Mustahil itu. Mustahil dalam sidang tertutup. Itu pasti lupa. Solusinya seperti itu. Itu sudah sampai di kasasi loh. Ketua Kamar memberi solusi. Seperti itu, diminta Ketua PA membuat surat pernyataan, hakim-hakim itu dikirim ke Mahkamah Agung. Bisa, tidak apa-apa. Kemudian ada beberapa putusan yang tidak, walaupun putusan itu mutlak harus dibaca terbuka untuk umum, tapi walaupun dalam sidang-sidang tertutup. Pemeriksaan tertutup saya sudah ada di sini, bapak-bapak baca saja, karena jangan sampai saya yang ngomong banyak, nanti bapak-bapak tidak ngomong. Kemudian dalam sidang pengadilan, pastilah masanya tidak ada dalam sidang pengadilan. Kalau pada pemeriksaan sidang di tempat, sidang pengadilan bukan? Sidang pengadilan kan? Ya, makanya itu pemeriksaan setempat itu harus dipandang sebagai sidang, harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dulu, diskor untuk pemeriksaan, baru kembali ke desa atau kemana, ditutup di desa, biasanya seperti itu. Nah, yang ke-8, putusan harus bermanfaat, mengandung kepastian hukum dan eksekutibel. Amarnya jelas, tidak typo, ada amar kondenator, mudah dipahami dan seterusnya. Tidak typo, banyak yang typo. Kemarin ada yang typo begini. Penggugat melawan penggugat. Tergugat melawan tergugat, gimana sih? Bingung saya. Ternyata itu efek dari kontrol F. Oh, ini penggugatnya ganti sama tergugat. Oh, ganti semua. Di situ nggak ada penggugatnya, tergugat semua. Disampaikanlah kepada pihak. Sudah sampai di pihak 1 bulan, baru ingat, hah, ini yang disampaikan ternyata yang salah. Kamu pergi ke sana, ke rumah pihak, ganti itu, ambil putusan yang salah. Dia salah.
Orang kalah nggak mau, sakit hati dia ngadu kemana-mana. Kalau kepada yang menang masih bisa ditolerir, tapi kepada yang kalah, Anda itu kok apa namanya, kalau kepada yang kalah itu apa namanya? Ular mendatangi pemukul. Kalau orang Sunda itu begitu, ada bahasa Sunda. Ular mendatangi pemukul itu namanya. Kalau datang kepada yang kalah, Pak, maaf ya kemarin yang putusan itu salah. Bener, saya menemukan itu. Itu tidak bohong, beneran ada itu. Kemudian amar wajib ada konverter supaya eksekutibel, termasuk ada pengosongan kalau memang rumah ada penghunian. Kemudian mudah dipahami orang, jangan berbelit-belit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang sering kita lupa juga adalah kita tidak mengadili rekonvensi karena sudah digugat dalam konvensi. Tetap harus diadili di situ. Tapi dinyatakan apa? Itu sering terlupakan. Misalnya suami minta pemeliharaan anak. Di rekonvensi istri juga minta pemeliharaan anak. Di atas sudah di konvensi kita sudah pertimbangkan. Tapi di rekonvensi tidak dipertimbangkan sama sekali. Yang enggak gitu. Enggak gitu. Tetap harus dipertimbangkan. Pertimbangannya apa? Apakah tidak dapat diterima karena sudah ditetapkan di konvensi? Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu saja karena udah jam 4. Sebentar ya saya. Oh, 30 menit padahal sudah saya baca semua ini. 35 menit lumayan Bapak Ibu sekalian. Masih ngantuk enggak? Adakah yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Nah, kalau yang ngantuk kita semangat dulu. Semangat dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah bangun? Kalau harus bangun dong. Ibu nangis kalau Bapak nggak bangun. Gimana sih? Aduh. Biar gak ngantuk. Bapak Ibu sekalian, kemudian akan kami tayangkan beberapa temuan Ketua Kamar dalam putusan-putusan pengadilan agama yang mengajukan kasasi. Ditayangkan, Yuda. Judulnya tadi temuan Ketua Kamar Agama pada putusan-putusan PA yang mengajukan kasasi, yang diajukan kasasi. Nah ini temuannya. Hukum acara apa ya yang dipergunakan teman-teman di PA? Ada 2 putusan yang berbeda nomor. Tetapi bundel A-nya 1. Lalu pihak mengajukan PK. Oleh PA dikirim bundel A yang 1 itu. Dan dalam bundel B-nya memuat khususan 1 perkara lagi. Nah seperti itu. Bu Panitra, Pak Panitra, tolong perhatikan karena yang mengirim berkas itu Panitra di sini. Yang lanjut, sudah kebaca semua? Sudah, lanjut. Masih banyak yang paham tentang bagaimana perkara yang ditolak, bagaimana perkara yang dikabulkan, bagaimana perkara yang tidak dapat diterima. Nah, ada kasus disampaikan oleh Ketua K. Jadi ada perkara ditolak, seharusnya di NO. Karena pihaknya kurang. Gitu. Sudah? Nanti dikasih link untuk ini ya. Nah, sudah? Lanjut. Ketentuan doang som. Doang.
Duang, not duan. Duang som itu harus ada tuntutan dan besaran jumlah duang som. Apabila tidak ada, hakim tidak dapat ex officio menetapkan duang som. Ini ada aturan-aturannya, ada sema-semanya. Duang som itu untuk pembayaran sejumlah uang biasanya. Sudah? Kalau sudah lanjut, nanti bapak-bapak baca. Lanjut. Lagi-lagi hakim memutus yang tidak diminta pihak baik dalam posita maupun petitum. Nah, perkara waris di posita dan petitum tidak diminta ditentukan harta bersama antara pewaris almarhum suami dengan almarhumah istri pewaris, tetapi oleh hakim tinggi pula ditetapkan objek sengketa sebagai harta bersama antara pewaris dengan almarhumah istrinya. Padahal kedua almarhum dan almarhumah itu ahli warisnya adalah anak-anak mereka yang diminta pihak dalam petitum menetapkan harta waris dari pewaris dan almarhumah istrinya itu untuk dibagi pada anak-anaknya. Dalam pertimbangan hukum, tergugat mensertifikan objek sengketa bukan PMH, tetapi sertifikatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, objek sengketa dibagi kepada para ahli waris. Kan ini pertimbangan hukum yang tidak koheren, kata ketua kayak gitu. Nah, gini, kasus posisinya pewaris dengan istrinya sudah meninggal dua-duanya. Lalu buat apa ditetapkan harta bersama lagi? Ahli warisnya anak-anak. Anak-anak mereka. Lalu buat apa ditetapkan harta bersama lagi? Ya? Oh, karena udah meninggal dua-duanya. Tapi kalau tidak meninggal salah satu dibenarkan. Karena ada kemungkinan di dalam harta warisan itu harta bersama. Tapi kalau sudah meninggal dua-duanya buat apa? Lanjut. Masih saja ada amar yang berbunyi. Nah itu, yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Tolong Bapak Ibu dalam mengadili perkara perceraian jangan mengandalkan pertimbangan hukum sebagai berikut. Hukum perceraian tidak dilihat dari siapa asal percekcokan itu. Nah, itu. Ini yang minta tolong Pak Ketua K, bukan saya. Nih, tolong Bapak Ibu, itu tulisan Ketua K, bukan tulisan saya. Mediasi hanya memenuhi syarat formal saja, tidak sungguh-sungguh. Sekali sidang putus. Tuh. Mediasi itu harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Lanjut biar bapak-bapak nanti download sendiri. Nah, ada perkara ekonomi syariah di mana yang hadir di muka sidang penerima tugas dari direksi lembaga keuangan syariah dan seterusnya. Ada lembaga keuangan syariah, ada lembaga konsumen. Banyak lembaga-lembaga yang bisa menjadi paralegal walaupun bukan advokat. Itu tidak bisa di NO, mereka punya kewenangan, punya legal standing untuk membela konsumennya. Lanjut. Sudah? Habis? Sudah habis. Saya ingin pesankan sekali lagi, tolong masalah mediasi Bapak Ibu. Karena saya mendengar informasi di sini sudah biasa mediasi diwakili kuasa. Tolong diberi dikasih tahu kuasanya, mediatornya, sosialisasikan dengan baik. Sekarang kan begini, kenapa sih? Kan sekarang sudah canggih. Bapak-bapak semua punya media center. Kenapa tidak Zoom saja? Itu lebih
berkekuatan, lebih berkekuatan hukum, memenuhi perma. Kenapa tidak Zoom saja? Karena kehadiran secara audiovisual dianggap hadir langsung. Untuk tanda tangan gampang. Tinggal suruh jurusita, bacakan dulu. Ini hasil mediasinya Bapak Ibu ya sekarang. Dan tolong, untuk perkara-perkara yang dimediasi berhasil, damai, masukkan. Berikan saran, masukkan supaya hasil mediasi ini, perdamaian itu dimasukkan dalam amar putusan. Tidak mencabut saja. Kalau mencabut saja tidak bisa eksekusi. Seperti begini. Akan memberi nafkah idah, akan memberi nafkah anak, akan memberi mut'ah. Ya udah saya cabut deh gugatan itu, kata istrinya. Saya tidak akan menggugat. Dicabut. Hasilnya apa? Udah dicabut, udahan. Namanya udah dicabut mah udah aja, selesai. Bapak-bapak mah tidak bertanggung jawab. Ayo bapak-bapak, dengarkan baik-baik. Perkara sudah dicabut sama istri. Cabut ya gugatannya. Karena tidak dimasukkan dalam putusan, udah bapak-bapak mah udah dicabut mah pergi. Tidak bertanggung jawab. Begitu enggak? Tuh ketawa, rumasa. Jadi begitu. Harus bertanggung jawab. Nah, supaya kita itu kan ada perma untuk melindungi perempuan, maka sarankan untuk masukkan dalam putusan supaya bisa dieksekusi. Tinggal dimasukkan aja, menimbang bahwa dalam mediasi tanggal sekian telah disepakati tergugat akan memberikan ini mut'ah berupa 1 kandang kuda, 2 dan sebagainya, lautan di mana, Pulau Bokori misalnya. Nah, maka kepada tergugat dihukum untuk mentaati perjanjiannya itu, dihukum untuk menyerahkan Pulau Bokori dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu damai sebagian. Nah, apalagi kalau damai semuanya, bikin akta pandading, karena akta pandading bisa dieksekusi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila lupa, bisa salah, bila tidak jelas dan sebagainya. Mohon maaf juga saya bersanda supaya tidak mengantuk dan terbukti bapak-bapak bangun semuanya tidak ngantuk, ya enggak? Nah, Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja kalau mau ada yang bertanya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang mulia telah memberikan narasinya terkait dengan bagaimana putusan itu sebagai mahkota hakim. Dalam narasi yang disampaikan oleh yang mulia bukan hal yang baru dan bukan berarti tidak tahu. Saya juga ya alhamdulillah, terima kasih yang mulia, kembali segar terhadap ilmu yang diberikan oleh beliau, karena kadang ada beberapa faktor yang membuat kita kurang teliti ya. Jadi dalam membuat putusan itu hanya kurang teliti. Semuanya tahu kok, apalagi sudah S2 semua ya. Ada faktor, ada one day minute, one day publish, itu yang memburu itu. Tapi jangan teledor. Pesannya Pak Ketua Kamar saya masih ingat, jangan karena faktor itu membuat kita mengabaikan itu, tidak teliti. Ya, jadi bukan berarti tidak tahu apa yang disampaikan oleh yang mulia tadi itu. Saya kira semuanya tahu ya. Bagaimana membuat putusan itu yang benar, tepat, dan adil ya, sebagai mahkota daripada hakim itu sendiri. Mungkin masih ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan-penjelasan, membagi ilmu dari ini sudah ada kode dari panitia. Jika ada pertanyaan tentu ditampung aja secara tertulis saja. Nanti dilanjutkan mungkin melalui penyampaian ke satker masing-masing apa yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, jadi ditampung nantinya oleh panitia. Demikian
lebih dan kurangnya Jadi gini, saya menjelaskan lagi, karena kita mengulur waktu juga, ini Pak Edinya sudah datang belum? katanya sudah dikode Pak. Oh, sip. Karena kita akan kedatangan tamu dari Mahkamah Agung yang tadi menyebar kuesioner. Bapak Ibu, pertanyaannya ditampung, dikirim melalui WA atau melalui Bu Panitra. Bu Panitra tolong difasilitasi ya. Nanti kita akan bahas bersama di sini dengan Pak Ketua, dengan Hakim Tinggi semua. Nanti akan dijawab. Terima kasih ya. Baiklah, karena waktu sudah terbatas dan kita mengikuti acara selanjutnya dari Jakarta, ada tamu dari Jakarta. Mari semoga diskusi hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua, khususnya kepada teman-teman kita ya, hakim, panitera jurusita ya, sebagai kerja kolegial ya, kita bisa melahirkan putusan yang profesional yang bermanfaat sebagai mahkota hakim. Demikian lebih dan kurangnya, mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.